Lentera Sabda yang berbahagia, kembali saya menjumpai Anda sekalian dalam Lentera Sabda edisi hari Sabtu tanggal 25 September 2021. Bersama dengan Gereja Semesta kita memasuki hari Sabtu dalam pekan biasa ke-25. Para romo, bruder, suster, frater, bapak, ibu, saudara-saudari, rekan muda, remaja, dan anak-anak yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kalau kita dihadapkan pada pilihan hidup antara hidup dalam penderitaan atau hidup tanpa penderitaan, pasti tanpa berpikir panjang pun kita akan memilih kalau bisa hidup tanpa penderitaan, hidup tanpa halangan, rintangan, hambatan, hidup dengan kenikmatan, kesuksesan, sukacita, dan kebahagiaan tanpa ada hal yang tidak kita kehendaki. Tetapi hari ini dalam Injil Lukas bab 9 ayat 43b sampai 45 kita mendengarkan bagaimana Yesus menubuatkan penderitaan yang akan dia hadapi. Kalau kita tentunya akan mencari jalan untuk menghindari dan tidak mengalami penderitaan yang akan kita hadapi. Tetapi justru Yesus memilih untuk menerima penderitaan itu. Bahkan jalan pikiran Yesus itu pun tidak bisa diterima oleh para murid yang begitu mengenal dia, yang dekat dengan dia, yang selalu bersama-sama dengan dia. Apa yang Yesus lakukan itu semata-mata hanya demi taat kepada kehendak Bapanya yang di surga. Yesus mengetahui rencana dan kehendak Allah. Yesus tahu bahwa penderitaannya itulah sebagai jalan keselamatan bagi dunia, bagi kita semua umatnya. Dalam kehidupan kita pun seringkali tidak bisa lepas dari salib kehidupan kita. Salib yang tidak berat seperti yang Yesus alami, tetapi bisa jadi bukan bencana atau sakit yang tidak bisa kita hindari, tetapi dalam hal yang sederhana. Kita sudah melakukan hal yang baik, kita sudah membantu orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan, tetapi kita pun masih juga mendapatkan cemoohan, mendapatkan fitnah, mendapatkan sikap atau perlakuan disingkirkan, dihindari oleh orang-orang yang tidak berkenan. Tentu saja hal itu bukan menjadikan kita memilih untuk mundur, untuk tidak melakukan hal-hal yang baik. Tetapi justru ketika kita sanggup menghadapi setiap tantangan, rintangan, cobaan, dan penderitaan itu, pasti Tuhan pun menjanjikan kehidupan yang lebih membahagiakan. Segala sesuatu akan indah pada waktunya. Jadi marilah, janganlah kita mengingat-ingat penderitaan yang kita alami, tetapi marilah kita mengumpulkan berkat-berkat yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Berkatnya pasti cukup untuk kita. Kalau toh segala sesuatu berat kita jalani, dengan segala kerendahan hati marilah kita mohon kekuatan agar kita, karena kuasa dan berkat dari Tuhan, kita dimampukan untuk menjalani hari-hari hidup kita, sekalipun itu tidak mudah. Jangan juga kita membandingkan, melihat kenapa orang lain mendapatkan kebahagiaan seperti itu, sedangkan aku yang sudah melakukan hal yang baik justru harus menderita. Kenapa hidupnya lebih sukses sedangkan saya tidak? Kita percaya bahwa Tuhan itu berkarya atas diri manusia secara personal. Tuhan tahu yang terbaik bagi kita, dan Tuhan juga sudah menyiapkan kehidupan yang terbaik untuk kita masing-masing. Maka janganlah kita iri hati
terhadap apa yang dicapai, apa yang diperoleh orang lain. Marilah kita terus bertumbuh dalam kerendahan hati di hadapan Tuhan, agar kita pun semakin mengenal Dia dan semakin mampu mengetahui rencana dan kehendak-Nya dalam hidup kita. Tentu saja, setiap kehidupan kita tidak mungkin segala sesuatu mampu kita pahami, karena kuasa Allah tidak akan sanggup dipahami, diselami oleh jalan pikiran dan akal budi manusia. Jangan pernah putus asa, tetapi marilah kita terus berbuat baik, terus menjalani hari-hari hidup kita dengan iman yang kita miliki. Kita pasrahkan, kita serahkan hidup kita dalam kuasa dan tangan Tuhan. Percaya bahwa rencananya selalu yang terbaik untuk hidup kita. Semoga hari ini pun kita tetap dianugerahi kesehatan yang baik, tetap semangat dalam tugas pelayanan kita masing-masing. Semoga berkat Tuhan berlimpah atas kita, dan kita pun menjadi berkat bagi semakin banyak orang.